Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Hidayati Putri dengan NIM 24060038. Pada mata kuliah Ekonomi Makro, kita akan di bawah bimbingan Bapak Alfon Dr. Santrianto, SEME. Baiklah, tidak akan lama-lama kita akan masuk pada pembahasan bab 7. Mari kita bahas tentang model, Mundell, dan Fleming. Nah, intinya model Mundell dan Fleming ini adalah model yang menjawab satu pertanyaan utama. Bagaimana sih kebijakan ekonomi fiskal dan moneter mempengaruhi output, nilai tukar, dan neraca perdagangan dalam ekonomi terbuka dalam jangka pendek? Nah, ekonomi terbuka dalam jangka pendek itu biasanya terjadi kurang dari 1 tahun. Perbedaannya dengan ISLM adalah ekonomi biasanya ISLM itu ekonomi tertutup, terjadi tidak adanya ekspor dan impor, sedangkan Mundell Fleming adalah memasukkan nilai tukar dan arus modal internasional. Struktur analisis dan modelnya. Nah, model ini terdiri dari 3 pasang. Yang pertama itu pasar barang atau kita sebut dengan kurva IS. Pada pasar barang, di mana kurva IS, fungsi utamanya adalah Y ditambah dengan C konsumsi, di mana pendapatan dikurang dengan pajak, investasi di investasi termasuk dalam suku bunga, ditambah pengeluaran pemerintah, ditambah dengan ekspor dan impor. Nah, fokus pentingnya di mana NX ini sangat krusial, di mana nilai tukarnya menentukan daya saing. Misalnya, nilai tukar mata uang Indonesia memiliki daya saing dengan nilai tukar di Amerika, karena nilai tukar di Indonesia sangat rendah berbanding terbalik dengan dolar. Nah, ini memaknai ekonomi apabila perekonomiannya meningkat atau mengalami depresiasi, maka barang domestik otomatis akan lebih murah. Ekspor juga akan lebih meningkat. Sedangkan apabila terjadi apresiasi, maka ekspor akan menurun dan pendapatan otomatis juga akan menurun. Maka inilah kurva IS akan menurun terhadap permintaan ekspor dan impor. Selanjutnya, kita akan membahas struktur analisisnya pada pasar keuangan. Sedangkan pada pasar keuangan atau yang biasa kita sebut dengan kurva LM, di mana money per P sama dengan jumlah tenaga kerja dibagi dengan suku bunga dan pendapatan. Namun, dalam ekonomi terbuka kecil, suku bunga ditambah dengan suku bunga ditentukan oleh dunia. Mengapa? Artinya suku bunga tidak akan bisa berubah, di mana LM memiliki hubungan antara pendapatan dan uang. LM tidak lagi menukar jumlah suku bunga, tapi menyesuaikan dengan pendapatan yang terjadi pada suatu negara. Sedangkan pada pasar keuangan internasional sendiri, ini yang membedakannya adalah dengan mobilitas modal sempurna, di mana suku bunga sama dengan suku bunga linear. Nah, implikasinya itu terutama sangat besar. Jika suku bunga domestik lebih besar daripada suku bunga, maka modal akan terus keluar, modal akan terus masuk. Sedangkan apabila suku bunga domestik lebih kecil dibandingkan suku bunga, maka modal otomatis akan keluar. Maka sistem inilah yang disebut dengan secara otomatis menjaga agar suku bunga tetap sama dengan suku bunga. Nah, selanjutnya peran nilai tukar. Nilai tukar sendiri adalah variabel yang menyesuaikan, utamanya adalah dengan model ekspor menyesuaikan untuk menyeimbangkan pasar. Jadi, output atau pendapatan sering disebut dengan terkunci. Yang bergerak hanya nilai tukarnya. Mengapa demikian? Apabila pendapatan
yang di output atau pendapatan yang terus dikeluarkan, maka ini akan menyebabkan ekonomi tertutup seperti yang terjadi pada perbandingan kurva LS dan kurva IS dan kurva LM. Nah, untuk menjadi nilai tukar atau ekonomi terbuka, maka output yang harus kita kunci dan yang bergerak adalah nilai tukar itu tersendiri. Jadi dengan menaikkan nilai tukar, menaikkan nilai uang, mata uang suatu negara akan menyebabkan kenaikan pada nilai pendapatan. Selanjutnya kita akan mengembangkan kurs mengembangnya atau disebut kita dengan floating. Nah, mekanisme dasarnya tidak adanya investasi dalam pemerintah. Pemerintah tidak boleh atau kurang mencampur tangani dalam pengembangan investasi. Mengapa demikian? Biasanya apabila pemerintah yang menanggung atau pemerintah yang memegang, maka pemerintah sendiri akan mengendalikan di bawah kepemimpinan, sehingga inilah yang menyebabkan aktivitas terjadi sangat tidak konsisten atau bisa dibilang dalam artian lain. Nah, ekspansi ini ditentukan oleh pasar, sehingga jumlah nilai mata uang atau jumlah kenaikan harga ditentukan berapa banyak atau berapa harga yang ditentukan. Misalnya kebijakan dalam fiskal di mana pengeluaran pemerintah akan dinaikkan atau pajak akan diturunkan. Nah, tahapan terhadap mekanismenya, pengeluaran pemerintah akan dinaikkan, otomatis permintaan agregat akan naik, kurva IS akan bergeser, dan tekanan pada suku bunga akan melonjak. Nah, inilah yang menyebabkan kenaikan dalam permintaan agregat. Nah, tapi suku bunga sendiri harus terjadi secara capital inflow. Artinya permintaan mata uang domestik harus naik, yang mengakibatkan ekspor menjadi turun atau yang kita sebut dengan apresiasi. Nah, dampak akhirnya maka ekspor akan turun, impor akan naik, dan nilai NX akan turun. Nah, efek di awal fiskal akan dibatalkan oleh apresiasi. Jadi, kesimpulannya, fiskal tidak akan efektif apabila terjadi pengembangan atau floating. Nah, inilah makanya apabila apresiasi terus ditekankan pada kebijakan fiskal, ini sangat tidak disarankan atau tidak berkeseimbangan untuk di masa depan. Jadi, sebaiknya kita melakukan kebijakan moneter atau money supply income atau money-nya dinaikkan, sehingga tahapannya di mana money dinaikkan atau jumlah uang yang dikeluarkan oleh bank sentral dinaikkan, maka kurva LM akan bergeser ke kanan. Otomatis suku bunga akan turun sementara dalam jangka pendek. Setelahnya suku bunga akan lebih kecil dibandingkan suku bunga capital outflow, yang mengakibatkan permintaan pada mata uang akan menurun. Nah, maka akan terjadi depresiasi atau E-nya akan meningkat. Nah, dampaknya sendiri adalah ekspor akan naik, NX akan naik, pendapatan juga akan naik. Jadi kesimpulannya, moneter ini sangat efektif bagi kebijakan atau kebijakan untuk di masa depan, karena memberikan banyak manfaat. Apabila jumlah uang beredar ditingkatkan, maka otomatis suku bunga akan turun, walaupun sementara, walaupun hanya dalam jangka pendek. Suku bunga sendiri otomatis akan lebih kecil pada suku bunga awalnya atau kita sebut dengan capital outflow. Nah, permintaan uang mata uang akan turun. Permintaan mata uang akan turun karena masyarakat lebih memilih menabung daripada membelikan atau membelanjakannya, sehingga investasi akan terus meningkat, pendapatan akan naik, dan kesejahteraan otomatis akan meningkat. Inilah yang menjadikan terjadinya depresiasi. Dampaknya sendiri, ekspor akan naik. Akibatnya ekspor tersebut akan naik. Kita mengekspor misalnya seperti bahan mentah, minyak,
ataupun bahan lainnya ke negara luar otomatis akan meningkat karena nilai tukar kita juga akan naik. Setelah ekspor naik, maka jumlah ekspor dan impor juga akan naik seiring dengan ekspor meningkat, yang mengakibatkan pendapatan di suatu negara tersebut akan meningkat. Nah, dengan pendapatan yang meningkat ini dapat diartikan berarti kebijakan moneter dengan menaikkannya akan sangat-sangat efektif, terutama bagi negara berkembang. Nah, bagaimana sih kalau kebijakan perdagangannya, tarifnya atau impornya menurun? Nah, tahapannya yang pertama, jumlah ekspor dan impor akan naik, maka kurva IS akan bergeser ke kanan. Kenaikan inilah yang menyebabkan adanya apresiasi, di mana NX akan kembali turun. Setelah kembali turun, maka tidak akan adanya peningkatan dari output sendiri. Nah, misalnya apabila kita menetapkan cost tetap atau fixed set. Nah, cost tetap memiliki mekanisme begini. Misalnya bank sentral menetapkan nilai tukar dan intervensi dengan cadangan devisa. Nah, dengan cadangan devisa, kebijakan fiskal sendiri akan menaikkan pengeluaran pemerintah. Otomatis kurva IS akan bergeser ke kanan. Nah, suku bunga akan naik seiring dengan jumlah pengeluaran pemerintah naik, otomatis suku bunga juga akan naik atau terjadi dengan capital inflow. Apabila E ingin turun, maka akan kita lakukan apresiasi. Nah, apresiasi inilah, maka setelah terjadi apresiasi, bank sentral akan membeli devisa. Dengan membeli devisa, otomatis money akan meningkat. Kurva LM inilah akan turut bergeser ke kanan. Dampaknya, maka pendapatan akan lebih besar. Apabila pendapatan lebih besar, maka fiskal akan sangat efektif untuk kebijakan fiskal dengan menetapkan nilai tukar. Selanjutnya, bagaimana dengan kebijakan moneter? Nah, dengan kebijakan moneter sendiri, tahapan yang pertama yaitu kita menaikkan money income atau penyebaran uang. Maka kurva LM otomatis akan berada di kanan. Suku bunga akan turun atau kita sebut dengan capital outflow, di mana akan terjadi depresiasi. Setelah suku bunga turun atau terjadi depresiasi inflow, maka bank sentral sementara akan menjual devisanya sampai benar-benar money menjadi turun lagi. Setelahnya akan kita lakukan kebijakan fiskal untuk menetapkan ulang. Nah, terjadi kesimpulannya moneter ini tidak akan efektif atau dibatalkan apabila bank sentral menetapkan nilai mata uang dan intervensinya dengan cadangan devisa. Selanjutnya, bagaimana dengan kebijakan perdagangan? Kebijakan perdagangan sendiri akan lebih efektif atau lebih efisien karena tidak boleh berubah atau nilai tukar tidak boleh berubah. Jadi, ekspor dan impor akan benar-benar mempengaruhi oleh pendapatan dari negara kita. Nah, bagaimana perbedaan suku bunga di realitas dalam dunia nyata? Sayangnya, di dunia nyata, suku bunga sama dengan suku bunga ditambah dengan resiko dan ekspektasi. Nah, resiko dan ekspektasi inilah yang sering dilewatkan oleh pandangan atau oleh pemerintahan, sehingga seringkali keuangan atau sistem kebijakan di Indonesia atau undang-undang yang dibuat di dunia nyata tidak sesuai dengan ekspektasi atau realita yang terjadi sebenarnya, sehingga risiko negara menjadi politik tidak stabil dan utang negara menjadi tinggi. Contohnya saja pada masa pemerintahan Jokowi, di mana utang Indonesia melonjak sangat tinggi dibandingkan dengan presiden-presiden sebelumnya. Hal ini karena adanya dilakukan ekspansi. Nah, ekspansi inilah yang saat ini masih belum tertutup oleh negara berkembang. Pada masa itu juga
pemerintah yang mengakibatkan politik menjadi tidak stabil, terjadi guncangan atau deklarasi yang menyatakan beberapa pihak menguntungkan, namun beberapa pihak lagi sudah dirugikan. Nah, akibat risiko inilah, risiko yang meningkat, maka investasi otomatis akan keluar. Otomatis investasi yang kita harapkan di masa depan, risiko yang tinggi, investasi yang kita harapkan di masa depan akan meleset, otomatis akan kembali. Akibatnya mata uang yang terjadi di Indonesia akan melemah karena terjadinya ekspansi tadi. Nah, ekspektasi dalam kurs sendiri jika orang yakin, maka mata uang akan melemah. Dengan mata uang mereka yang melemah, otomatis mereka akan menjual aset yang mereka terima karena mereka untuk menjaga nilai mata uang yang mempercepat terjadinya adanya inflasi. Nah, inilah yang akan mengakibatkan adanya krisis keuangan pada dunia nyata. Contohnya saja, di Asia pada tahun 1997 sampai dengan 1998. Di mana saat itu modal berkeluaran sangat besar-besaran, sehingga nilai rupiah sangat jatuh dengan drastis dan output akan turun dengan tajam. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya inflasi pada tahun 1997-an, yang menjelaskan pada sistem Mandel atau framing ini di mana risiko terus meningkat, sedangkan cadangan inflow akan terus menurun dan akan terus meningkat yang menyebabkan terjadinya krisis. Nah, trinitas mustahilnya atau impossible trinitas adalah tidak bisa mempunyai tiga ini sekaligus. Otomatis apabila terjadinya trinitas mustahil, tidak boleh memiliki tiga hal sekaligus karena ini akan mengancam pendapatan atau terjadinya krisis berkepanjangan. Yang pertama yaitu kurs tetap. Kurs tetap akan menetapkan, mempercepat terjadinya krisis. Yang ketiga, mobilitas modal bebas. Biasanya mobilitas modal bebas ini terjadi di pasar, bukan dikendalikan oleh pemerintah. Sebaiknya daripada masa ini, pemerintah harus bergerak cepat untuk mengatasi atau menekankan kebijakan yang menjadikan mobilitas yang dikendalikan oleh sektor pasar beralih kepada sektor pemerintahan. Sehingga yang ketiga itu kebijakan moneternya. Kebijakan moneter sendiri independen atau berdiri sendiri, sehingga harus memiliki dua pilihan. Contohnya, di Indonesia sendiri, kurs itu mengambang. Modal itu selalu bebas dan moneter independen. Maka kursnya tersebut harus fleksibel. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya trinitas mustahil. Di Indonesia sendiri itu pernah terjadi pada tahun 1998. Nah, bagaimana kalau simulasinya dari jangka pendek ke jangka panjang? Nah, dari jangka pendek ke jangka panjang tersendiri, misalnya dalam jangka pendek harga itu tetap, namun output berubah. Peralihan dari harga tetap dan output berubah ke jangka panjang, maka biasanya harga mulai menyesuaikan. Itu pun dalam sektor harga pasar. Nah, output kembali ke potensial. Nah, model ini dapat berubah menjadi modern, dari modern menjadi klasik. Contoh realitasnya di Indonesia, contohnya pada kasus Bank Indonesia yang menurunkan suku bunga. Itu terjadi karena adanya investor pindah ke luar negeri. Banyak investor Indonesia saat itu lebih memilih kepada sektor ke luar negeri karena rupiah saat itu melemah, otomatis nilai mata uang akan turun. Dengan nilai mata uang akan turun, maka investor akan merasa sangat dirugikan di masa depan. Akibatnya, investor banyak menarik investasi mereka dan memindahkan kepada sektor yang lebih menguntungkan karena rupiah melemah. Dan ekspor akan naik. Ekspor akan naik ini karena kita membutuhkan untuk menaikkan nilai mata uang. Akibatnya UMKM ekspor akan meningkat dan GDP akan naik. Nah, kesimpulannya
Model-model framing ini menunjukkan bahwa nilai tukar adalah saluran transmisi utama dalam ekonomi terbuka, dan kebijakan yang sama bisa menghasilkan hasil yang sangat berbeda tergantung sistem kurs. Nah, apabila sistem kursnya itu meningkatkan hasil, maka kebijakan yang sama juga akan meningkatkan hasilnya. Otomatis pendapatan akan naik, jumlah ekspor dan impor akan naik, pengeluaran pemerintah akan berkurang, dan pendapatan akan naik. Nah, inilah yang memudahkan model Van der Fleming ini menunjukkan nilai tukar sebagai kunci utamanya, bukan sebagai model ISLM yang menyatakan bahwa itu tergantung kepada jumlah ekspor dan impornya. Nah, inilah nilai tukar inilah yang menjadikan saluran transmisi utama dalam ekonomi terbuka. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan penyampaian materi saya, mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.